Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Rekayasa Manufaktur A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Ahmad Zakaria Nuralim, Alan Roso Dewanto, dan Aldo Raihan. Yang pertama yaitu konsep produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan menurut Kotler dan Keller tahun 2009. Konsep produk adalah salah satu filosofi pemasaran yang menekankan bahwa konsumen ingin produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan karakteristik terbaik. Oleh karena itu, perusahaan harus mendedikasikan energinya untuk meningkatkan produk yang berkelanjutan. Istilah ini juga mengacu pada versi terperinci dari ide-ide baru produk yang memenuhi kebutuhan fungsional, sosial, dan psikologis konsumen, sebagai elemen pencampuran kreatif yang digunakan oleh pengiklan untuk mengembangkan strategi periklanan. Ini adalah paket nilai produk yang diberikan kepada konsumen. Yang di bawah, nomor 1, deskripsi singkat produk. Mobil mainan murah dilengkapi dengan lampu dan bumper depan belakang. Yang kedua, benefit yang ditawarkan adalah mobil mainan yang beda dari yang lain karena dilengkapi dengan bumper yang dapat ditarik menggunakan tali. Analisis bisnis yang akan ditarget yaitu anak-anak umur 5-10 tahun. Target pasar primer yaitu toko mainan anak, target pasar sekunder toko swalayan, tidak ada asumsi. Selanjutnya, stakeholder yang terlibat yaitu distributor, supplier, desainer, dan konsumen. Yang di bawah merupakan dimensi dari produk mobil mainan. Lanjut ke Quality Function Deployment atau QFD. QFD atau juga dikenal dengan Voice of the Customer atau suara konsumen adalah metode perencanaan yang digunakan untuk memperbaiki proses produksi melalui pengumpulan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. QFD ini digunakan untuk mendukung dan melaksanakan TQM atau Total Quality Management karena baik QFD dan TQM memiliki tujuan akhir yang sama, yakni memenuhi kepuasan pelanggan. Yang di bawah ini merupakan QFD dari mobil mainan yang kami buat. Lanjut ke perancangan produk. Perancangan produk adalah mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dalam kaitannya mencakup desain engineering dan desain industri. Dari kelompok kami berhasil mengumpulkan 9 anak ukuran telapak tangan dan jari-jari tangan anak usia 7 tahun yang dimulai dari lebar telapak tangan, panjang jari tengah, panjang ibu jari, panjang jari telunjuk, panjang jari manis, dan panjang jari kelingking. Yang kedua ada gambar kerja produk. Pertama ada alas dari mobil mainan. Kemudian ada as body. Yang ketiga ada rumah as roda. Keempat ada as roda dari mobil mainan itu sendiri. Yang kelima ada roda. Keenam ada spakbor. Ketujuh ada bagasi. Kedelapan ada roda cadangan. Sembilan ada kabin. 10 ada kapsin. Yang 11 merupakan bumper yang mana merupakan variasi dari kelompok kami. Dan juga ada lampu yang juga merupakan variasi dari kelompok kami.
Yang terakhir adalah bill of material dari mobil mainan kelompok kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldo Raihan. Itu. Design for Manufacture and Assembly DFMA. Design for Manufacture and Assembly DFMA adalah suatu metode sistematik pengukuran suatu produk yang didukung oleh kombinasi desain dan teknikal yang menghasilkan proses produksi yang ekonomis. Dengan aplikasi DFMA akan didapatkan land times yang lebih pendek dan meningkatkan viability, kelangsungan hidup secara ekonomi dari produk. DFMA adalah kombinasi dari DFM, Design for Manufacture, dan DFMA, Design for Assembly, di mana DFMA adalah sebuah aktivitas mengembangkan dan menekankan pada isu-isu manufaktur ke dalam proses desain. DFMA merupakan suatu pendekatan komprehensi untuk produk sesuatu yang mengintegrasi proses desain dengan material, metode manufaktur, perancangan proses, assembly, pengujian, dan pertimbangan kualitas. Hal ini menuntut desainer untuk memiliki pengetahuan tentang karakteristik, kemampuan, dan batasan dari suatu material. Proses manufaktur dan operasional diberkaitkan dengan permesinan dan peralatan. Pengetahuan ini termasuk karakteristik seperti variabel dari dalam proses, akurasi dimensi benda kerja, waktu proses, dan efek dari metode proses pada kualitas part. 1. Otomatis waktu produksi. Part 1. Alas urutan 1 waktu detik 4. Asbod 2. Asbody urutan 2 waktu atau detik 4. 3. Rumah asroda 3 waktu detik 4. Asroda urutan 4 waktu atau detik 3. Roda 5 roda urutan 5 waktu atau detik 6. 6 spakbor dan 6 spakbor urutan 6 waktu dan detik 3. 7 bagasi urutan 7 waktu dan detik 6. 8 roda cadangan urutan 8 waktu detik 3. 9 kabin urutan 9 waktu dan detik 3. 10 kap mesin urutan 10 waktu dan detik 5. 11 bumper urutan 11 waktu dan detik 5. 12 lampu urutan 12 waktu dan detik 3. Total waktu 50 detik. Kemudian 2. Estimasi biaya produk, manufacturing cost, nama biaya bahan baku, biaya total biaya, inventor awal, plastik 50.000, lem plastik 5.000, terus besi baut 10.000, totalnya 65.000. Lem plastik 5.000, besi baut 7.500, total 12.500. Biaya tenaga kerja kosong, gaji karyawan produk 70.000, biaya overhead pabrik kosong, listrik 80.000, total 150.000. Perbandingan parameter jumlah komponen 10
desain awal. Desain baru 12. Waktu para perakitan desain awal 50 detik, desain baru 55 detik. Total biaya desain awal sejumlah 90.000, desain baru sejumlah 150.000. Berat total desain awal 800 gram, desain baru 900 gram. Selanjutnya, argumen reality. Argumen reality adalah sebuah teknologi yang dapat menembus batas dunia nyata. Arti semua akan nampak nyata, meskipun hanya lewat dunia digital. Teknologi ini menghubungkan digital konten dengan dunia kita yang nyata secara reality. Orang-orang yang menggunakan AR ini nantinya bisa melihat objek dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi yang tampak seperti di dunia nyata. Install for Unity dengan plugin Arcore dan Vuforia. Langkah pertama, kunjungi web unity.com pada survei pencarian. Setelah masuk, kita diminta login atau registrasi. Di sini saya menggunakan akun Google agar lebih cepat. Terus selanjutnya, setelah login, klik Get Started, kemudian dipilih Student and Hobbyist, kemudian pilih Personal dan klik Get Started, lalu pilih Download for Windows, maka akan menunggu hasil download selesai. Kemudian hasil download tersebut diklik dan akan terinstall Unit Hub. Setelah terinstall Unit Hub, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Terus klik Install Editor dan memilih akan install Unity versi beberapa dan beberapa platform lainnya. Kemudian continue dengan menggunakan selesai dan mengunduh. Berikut di bawah ini adalah proses download editor. Selanjutnya, setelah selesai maka bisa membuka unit untuk memulai project. Kemudian langkah-langkah plugin Vuforia di Unity. Pertama, kunjungi web https://developer.vuforia.com. Kemudian login di sini juga menggunakan akun Google. Beberapa saat setelah login akan mendapat 2 email pemberitahuan apabila login berhasil. Kemudian pilih bagian download dan klik add Vuforia yang lambang Unity-nya dan menggunakan download selesai. Setelah buka project unit, klik aset, kemudian import page cake, pilih custom page cake. Kemudian pilih file hasil download Vuforia lalu open. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian pilih import untuk mengecek plugin Vuforia sudah berhasil. Pilih game object, maka akan muncul Vuforia di bagian daftar tersebut. Kemudian
langkah-langkah plugin R-Code di Unity. Masuk ke Unity, kemudian pilih Windows, pilih Pack Manager, kemudian klik Archer QR plugin, kemudian diklik install. Kemudian lagi simulasi mengenai Unity. Langkah-langkah pertama yaitu dengan masukkan HTTPS deliver for you for deliver at vuforia.com dengan melakukan login ke bagian develop untuk mendapatkan lisensi dan membuat target manager. Untuk mendapatkan lisensi langsung dibagikan lisenser manager get basic memberi nama confirm. Setelah itu membuat target manager dengan cara edit database, isi nama database, device create, kemudian download database. Masuk ke Unity, hubungi dengan membuat project 3D baru memberi nama project create project. Kemudian lanjut setelah ke Unity menemukan aset import pack, custom pack, masukkan pack Vuforia open import. Menu aset import pack, custom pack, masukkan target manager yang sudah di-download tadi open import. Kemudian di sini tidak menggunakan main kamera sehingga dihilangkan saja. Pilih game object Vuforia engine air camera. Pada bagian investor pilih open Vuforia engine configuration lalu tambahkan lisensi yang sudah didapat diawali tadi dan pada device tracker dihilangkan centangnya agar tidak terasa berat saat metrencing gambar. Setelah itu kembali ke game object. Vuforia engine image target pada bagian investor di bagian target nama diberi nama file yang akan dimasukkan slide dan klik gambar yang kita inginkan. Kemudian setelah gambar selesai, maka akan ditambahkan objek 3D dengan cara game objek 3D objek cup dan share disesuai besar kecil serta tata letak sesuai keinginan. Setelah itu pada bagian Yeri, cup, dan space dimasukkan ke image target akar. Saat image target terdeteksi, maka muncul objek tersebut. Untuk mencobanya langsung pilih tombol play di tengah atas dan arahkan objek ke website. User interface. Pertama masuk ke Unity, kemudian pilih game object, lalu pilih UI, kemudian pilih panel. Kemudian masukkan background yang sudah dipilih, namun sebelum dimasukkan gambar, background dan tombol harus diubah tekstur tipe. Jadi untuk selanjutnya, user interface. Pertama masuk ke Unity, kemudian pilih game object, lalu pilih UI, kemudian
pilih panel. Kemudian masukkan background yang sudah dipilih, namun sebelum dimasukkan gambar background dan tombol harus diubah tekstur tipe dari default menjadi sprite 2D dan NUI. Kemudian menambahkan button pada panel dengan cara pada hierarki, klik kanan, pilih UI, kemudian pilih button. Kemudian teks yang ada pada tombol diganti sesuai kebutuhan dengan klik segitiga pada mulai button. Setelah semua tombol sudah dibuat, maka siap membuat codingnya dengan cara klik kanan pada aset, pilih create, pilih C script. Kemudian masukkan coding yang sesuai. Setelah selesai, kemudian di-save. Setelah menunggu save coding selesai, kemudian pada hierarki klik kanan, pilih project empty, kemudian dimasukkan hasil coding yang telah dibuat sebelumnya. Namun karena dari ketiga anggota kelompok kami belum menyelesaikan coding, maka baru sampai tahapan ini. Yang selanjutnya, mengimpor aset dan objek ke dalam Unity. Sebelumnya, ekspor objek dari inventor dengan format .obj. Setelah itu, kemudian buka hasil ekspor di Blender. Dengan cara pertama buka Blender, kemudian pilih File, pilih Import, dan pilih Wavefrom dengan format OBJ. Kemudian pilih file yang akan diimport ke Blender. Setelah objek yang akan diekspor sudah berada dalam Blender, kemudian lakukan pengolahan sesuai kebutuhan. Setelah dirasa cukup, kemudian pilih file, pilih ekspor, pilih FBX dengan format .fbx, kemudian beri nama untuk metodenya. Setelah tersimpan, kemudian tarik file ke export di Blender ke Unity bagian aset. Setelah masuk ke Unity, kemudian tarik file dari aset ke bagian hierarki. Pada objek akan muncul. Yang selanjutnya adalah perancangan proses. Berikut adalah kode G dari mobil mainan yang kelompok kami buat. Total ada 12 part. Berikut adalah diagram OPC dari mainan mobil yang kelompok kami buat. Dengan penjelasan secara singkat, pertama membuat semua komponen terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemasangan antara as bodi ke bagian alas dengan dipukul dengan palu. Setelah itu rumah as roda dilem di bagian bawah alas. Lalu as roda dimasukkan ke rumah as roda dan kemudian dipasangkan rodanya. Setelah itu sayap dipasangkan pada as bodi, kemudian kap mesin, kursi, roda cadangan, dan bagasi dipasang di bagian atas alas. Bumper dipasang di bagian depan dan belakang dengan cara dilem, dan lampu dipasang di bagian depan dengan cara dilem.
Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.